Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa TVRI Kupang yang saya muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas segala karunia dan nikmatnya kita bisa menyelenggarakan siraman rohani atau siaran Ramadan. Dalam pertemuan kali ini saya ingin membicarakan tentang membersihkan harta dan jiwa dengan berzakat. Dalam kaitan dengan itu, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna shalataka sakanul lahum wallahu samii'un 'alim. Ambillah atau pungutlah dari harta-harta mereka itu, atau sebagian dari harta mereka itu sebagai sedekah yang akan menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena doamu itu merupakan ketenangan bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Para pemirsa yang saya muliakan, ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa zakat mempunyai fungsi untuk tutahhiruhum wa tuzakkihim, mempunyai fungsi untuk membersihkan dan menyucikan kita yang berzakat, yaitu bahwa at-tutahhiruhum yang dimaksud di sini membersihkan seseorang min danasil bukhli wat tama'i, yaitu dari kotoran-kotoran sifat bakhil atau sifat kikir dan sifat tamak. Karena pada dasarnya kita memiliki potensi untuk kikir atau enggan untuk mengeluarkan atau memberi kepada orang lain. Karena itulah maka melalui zakat kita dilatih untuk memberi kepada yang lain, dan diharapkan lama-kelamaan maka sifat kikir yang berada dalam diri kita itu akan terhapus dan hilang. Demikian pula tamak. Tamak itu juga merupakan sifat yang menguasai diri kita. Apabila tidak kita latih untuk memberi, maka sifat kita manusia adalah ingin lebih banyak dan lebih banyak lagi. Sampai-sampai digambarkan oleh sebuah hadis bahwa andai kata manusia itu memiliki emas 2 bukit atau 2 gunung, maka dia masih menginginkan bukit emas yang ketiga. Inilah sifat manusia. Oleh karena itu maka di dalam ayat ini Allah berfirman menyerukan kepada kita melalui Nabi Muhammad kita, melalui penguasa, melalui orang-orang yang bekerja di bidang zakat untuk mengeluarkan zakat kita. Karena dengan zakat itu akan menyucikan kita dari penyakit-penyakit hati itu. Di samping itu, zakat juga menyucikan harta kita. Yaitu dengan berzakat, harta kita bisa menjadi lebih memiliki berkah. Berkah adalah suatu kebaikan ilahiyah. Dengan berzakat, maka harta kita yang kita zakatkan, yang sisa yang kita zakatkan itu akan menenangkan diri kita. Harta yang tidak menyengsarakan kita, harta yang tidak membuat kita kemudian menjadi terbelenggu oleh harta itu. Oleh karena itu maka Allah menekankan bahwa dengan zakat itu harta kita
akan menjadi berkah. Di samping itu, zakat kita, harta kita menjadi tumbuh dan berkembang. Karena di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda bahwasanya zakat yang kita keluarkan tidak mengurangi harta kita. Para pemirsa rahimakumullah yang saya hormati. Kemudian lanjutan ayat adalah wasalli alaihim. Bagi kita yang bekerja di bidang zakat, yang menerima zakat, orang yang menerima zakat diperintahkan oleh ayat ini untuk mendoakan kepada orang yang memberikan zakat. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza ata bi sadaqatin qaum bi sadaqati qaumin, idza ata bi sadaqati qaumin shalla alaihim." Apabila ada seseorang datang kepada Nabi membawa sedekah atau zakat, maka Nabi mendoakan kepada mereka. Di dalam sebuah riwayat, Nabi mengatakan, mendoakan kepada mereka itu, Allahumma shalli alaihim. Berilah rahmat kepada mereka. Inilah maka kita diperintahkan apabila kita menerima sedekah, apabila seseorang menerima sedekah atau zakat, maka hendaklah dia berdoa untuk kebaikan orang yang berzakat itu. Di samping itu juga wastaghfir lahum, dan mohonkanlah ampun kepada orang yang memberikan zakat itu. Dengan adanya doa inilah maka kemudian hati orang yang berzakat itu menjadi tenang, dan harta yang telah dikeluarkan zakatnya itu akan menjadi tumbuh, akan menjadi berkah, bukan harta yang justru membuat hidupnya sengsara. Karena banyak dalam kehidupan orang yang memiliki harta yang banyak, tetapi justru dia terbelenggu oleh harta itu. Dia memiliki kekhawatiran akan lenyapnya harta yang dimilikinya. Dia takut kalau hartanya itu kemudian tidak bisa dikuasai sampai selama-lamanya. Oleh karena itulah, apalagi dalam kaitan dengan kehidupan sekarang yang sementara ini kita berada dalam situasi pandemi COVID-19, maka kita dianjurkan untuk bisa membagi apa yang kita miliki kepada saudara-saudara kita yang mungkin kehilangan pekerjaan walaupun mungkin untuk sementara, saudara-saudara kita yang tidak lagi bisa bekerja, saudara-saudara kita yang memang sejak awalnya sudah hidup dalam keadaan yang lemah, sudah hidup dalam keadaan yang miskin, sudah hidup dalam keadaan yang fakir. Maka ini adalah satu kesempatan yang baik untuk mengeluarkan zakat kita kepada saudara-saudara kita itu. Karena dengan begitu kita membantu mereka, dan mereka juga membantu kita untuk mendoakan agar kehidupan kita menjadi lebih baik, agar harta kita juga lebih bermanfaat, dan harta kita juga lebih berkah. Dengan doa mereka itulah, maka harta yang kita miliki di samping bersih dari hak orang lain, jiwa kita juga bersih dari sifat-sifat bakhil, bersih dari sifat-sifat tamak. Karena kebakhilan dan ketamakan tidak lain akan merupakan penyakit hati bagi kita, dan yang akan menyengsarakan kehidupan kita sendiri, sehingga kehidupan kita tidak pernah tenang, tidak pernah senang, karena kita mengharap yang lebih dan yang lebih. Karena itu sekali lagi mari kita latih diri kita untuk berbagi kepada sesama, sehingga kehidupan kita bersama menjadi sejahtera dan kita semua memperoleh kebahagiaan di dalam hidup bermasyarakat. Saya kira inilah yang bisa saya sampaikan.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.